Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang gagasan utama atau gagasan pokok. Sebelum mengetahui pengertian dari gagasan utama atau gagasan pokok, kita harus tahu dulu pengertian paragraf. Ada yang masih ingat pengertian paragraf itu apa? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Pada umumnya, sebuah paragraf itu terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Jadi, pengertian dari gagasan utama adalah pokok pemikiran utama dari suatu paragraf. Kemudian, gagasan penjelas itu sendiri adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Gagasan pada sebuah paragraf biasa dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, deduktif, induktif, dan campuran. Penempatan gagasan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Ada yang tahu pengertian dari ketiganya? Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan gagasannya pada awal paragraf. Kemudian, yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang letak ide kalimat pokok terdapat di akhir paragraf. Kemudian, paragraf campuran adalah paragraf yang letak ide kalimat pokok terdapat di awal dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Anak-anak, gagasan utama itu memiliki beberapa ciri-ciri loh. Yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang ketiga, terdiri atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang keempat, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Dan yang kelima, gagasan utama yang berada di akhir kalimat umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa langkah-langkah untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Yang ketiga, temukan kalimat penjelasnya. Dan yang keempat, yaitu ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Anak-anak, ayo kita belajar bersama-sama untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan yang berjudul Semarak Pawai Budaya Nusantara. Sebelumnya, Bu Guru mau mengingatkan kembali, biasanya gagasan pokok atau gagasan utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ayo kita coba bareng-bareng. Baca paragraf pertama. Pawai budaya Nusantara dapat dijadikan media untuk memaksimalkan kreativitas masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk kekhasan kehidupan yang disajikan sebagai hiburan. Kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai media penjelajahan kesejarahan budaya bangsa. Ada yang tahu gagasan pokoknya itu apa? Gagasan pokoknya itu terletak di awal kalimat, yaitu pawai budaya Nusantara dapat dijadikan media untuk memaksimalkan kreativitas masyarakat. Otomatis gagasan pendukungnya berada di kalimat selanjutnya, yaitu
bentuk kekhasan kehidupan yang disajikan sebagai hiburan. Kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai media penjelajahan kesejarahan budaya bangsa. Anak-anak, kita baca bareng-bareng paragraf selanjutnya untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pawai kemudian ditutup dengan sajian garapan Gelora Junjung Pratiwi. Selepas acara, diberikan penghargaan terhadap 3 penampilan terbaik, yaitu Bali, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat sebagai pemenang tanpa peringkat. Coba gagasan pokoknya letaknya di mana? Jadi gagasan pokoknya juga terletak di awal kalimat, yaitu pawai kemudian ditutup dengan sajian garapan Gelora Junjung Pratiwi. Kemudian gagasan pendukungnya itu berada di kalimat selanjutnya, yaitu selepas acara diberikan penghargaan terhadap 3 penampilan terbaik, yaitu Bali, Jawa Timur, Sulawesi Barat sebagai pemenang tanpa peringkat. Terima kasih atas perhatiannya.